Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-11 dari 30 topik. Persekutuan Perdata. Disediakan di channel Global Tutorial. Persekutuan perdata menurut perumusan pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang dimaksud dengan pemasukan adalah berupa benda, uang, tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya berupa keuntungan saja, mungkin pula berupa kemanfaatan yang berwujud kepuasan batin. Syarat persekutuan perdata yaitu adanya pemasukan dan kemanfaatan atau keuntungan. Persekutuan perdata juga tidak diperlukan perbuatan yang dilakukan terus-menerus, meskipun hanya dilakukan sekali saja. Persekutuan tersebut sudah dapat disebut persekutuan perdata. Istilah perdata menunjukkan pada lapangan hukum perdata umum. Hal tersebut berakibat bahwa peraturan hukum persekutuan perdata berlaku bagi persekutuan firma, kecuali kalau kaidah persekutuan firma menyimpang. Persekutuan perdata maupun persekutuan dagang tidak lepas dari sifat perkumpulan yang merupakan bentuk asal dari hampir semua bentuk perusahaan. Perkumpulan ini adalah perkumpulan dalam arti luas, yang unsur-unsurnya terdapat dalam tiap-tiap persekutuan, koperasi, perkumpulan saling menanggung. Sifat kepribadian pada perkumpulan biasa yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang masing-masing saling mengenai secara pribadi, misalnya antar saudara atau teman karib. Meskipun pada perkumpulan dan persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya sekutu, tetapi hal ini tidak boleh mengurangi sifat kepribadian yang ada antar sekutu. Sifat kepribadian pada perkumpulan biasa, persekutuan perdata dan persekutuan firma masih diutamakan. Pribadi dari masing-masing anggota atau sekutu pada perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer masih memegang peranan penting. Berbeda dengan keadaan di dalam perseroan terbatas, di mana tujuan utamanya adalah mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dalam batas yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya. Pada perseroan terbatas umumnya tidak peduli siapa-siapa yang akan memasukkan modal dalam perseroan, mereka itu tidak saling mengenal. Jadi, dalam perseroan terbatas tidak terdapat sifat kepribadian. Pembagian persekutuan perdata ada dua macam. 1. Persekutuan perdata umum. Perjanjian pemasukan seluruh harta kekayaan atau bagian tertentu dari harta kekayaan secara umum tanpa perincian oleh masing-masing sekutu ke dalam persekutuan. Hal ini dilarang oleh pasal 1621 KUH Perdata karena dalam pembagian keuntungannya akan menimbulkan ketidakadilan. Hal yang diperbolehkan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1633 KUH Perdata yaitu apabila dalam permulaan perjanjian diatur mengenai pembagian keuntungan yang didasarkan atas keseimbangan pemasukan harta kekayaan masing-masing sekutu. 2. Persekutuan perdata khusus. Dalam persekutuan perdata khusus, para sekutu masing-masing memperjanjikan besarnya pemasukan harta kekayaan ke dalam persekutuan. Bentuk pemasukan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1625 KUH Perdata, yaitu, I. Harta berupa benda, II. Benda non-fisik yaitu berupa penggunaan dan manfaat, dan II. Pemasukan berbentuk uang. Asas kepentingan bersama diutamakan dalam persekutuan perdata, yaitu ada larangan seorang sekutu lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan persekutuan. Selanjutnya, sehubungan dengan hubungan perikatan, terdapat dua macam perikatan, yaitu, A. Perikatan antara para sekutu. Hubungan ini mengenai hubungan antara seorang sekutu dengan sekutu yang lain di dalam satu persekutuan, yang meliputi, 1. Kewajiban pemasukan berupa benda-benda, maka sekutu harus bertanggung jawab kerugian karena cacat tersembunyi. 2. Kewajiban memasukkan penggunaan atau manfaat benda, maka sekutu harus bertanggung jawab akan risiko benda yang dimasukkan kecuali bendanya ikut dimasukkan. 3. Pemasukan uang, sekutu yang lalai harus bertanggung jawab membayar bunga selama belum ada penyetoran. 4. Pemasukan tenaga kerja, harus sesuai dengan kebutuhan persekutuan. 5. Asas kepentingan bersama, yaitu bahwa dalam hal pengurusan suatu persekutuan perdata, tiap pengurus bertanggung jawab terhadap persekutuan, baik pengurusan maupun penguasaan. Selanjutnya, terdapat dua macam sekutu dalam persekutuan perdata. 1. Sekutu statuter, adalah pengurus yang diatur bersama-sama dengan akte pendirian. Pengurus ini tidak boleh diberhentikan selama persekutuan perdata ini masih berjalan. Kecuali, dengan alasan-alasan sakit yang lama, atau tidak cakap. Pemberhentian ini dilakukan oleh persekutuan perdata,
Pasal 1632 KUH Perdata. 2. Sekutu mandater adalah pengurus yang diatur sesudah persekutuan perdata berdiri yang kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kedudukannya dapat dicabut sewaktu-waktu. Pengurus bukan sekutu adalah orang di luar sekutu yang dapat diangkat menjadi pengurus, apabila di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap untuk diangkat sebagai pengurus. Hal ini ditetapkan berdasarkan akta pendirian. B. Perikatan antara para sekutu dengan pihak ketiga. Pertanggungjawaban antara sekutu dengan persekutuan. Sekutu yang bertanggung jawab dapat dituntut mengganti kerugian kalau perlu melalui pengadilan. Soal pertanggungan jawab timbul apabila ada jaminan bagi pelunasan utang dan sepanjang perikatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Cara mendirikan persekutuan perdata. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan persetujuan. Tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. Jadi perjanjian dimaksud adalah bersifat konsensual, artinya dianggap cukup dengan adanya kesepakatan. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna. Seperti diuraikan di atas, persekutuan perdata tidak memerlukan unsur-unsur dilakukan terus-menerus, terang-terangan, bahkan tidak diperlukan pendaftaran dan pengumuman untuk pihak ketiga. Lihat pasal 23-28 KUHD. Syarat mendirikan persekutuan perdata adalah harus memenuhi sahnya perjanjian sebagaimana diatur pasal 1320 KUH Perdata dan dapat ditambahkan pula syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak dilarang oleh hukum. 2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 3. Harus merupakan kepentingan bersama yang menjadi tujuan. Bubarnya persekutuan perdata diatur dalam pasal 1646 KUH Perdata, yang menyatakan persekutuan perdata bubar karena 1. Lampaunya waktu untuk persekutuan perdata didirikan. 2. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang menjadi pokok perjanjian. 3. Kehendak dari seseorang atau beberapa sekutu. 4. Salah seorang sekutu meninggal atau dinyatakan pailit. Ketentuan di atas tersebut tidak limitatif, sebab masih ada tambahannya sebagai berikut. Pembubaran tersebut haruslah berdasarkan suara bulat dari para sekutu dan berdasarkan berlakunya syarat bubar sebagaimana terdapat dalam akta pendirian. Demikianlah materi topik ke-11 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.